Iya, sebenarnya begini. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Junto PP 36 tahun 2021, sebenarnya yang memiliki kewenangan menetapkan UMP itu adalah gubernur. Pada saat Jokowi menjadi gubernur DKI, 43% loh naiknya. Begitu juga ketika Ahok. Nah, kenapa sekarang nggak berani? Kan yang menandatangani peraturan pemerintahnya kan presiden, bukan Ida Fauzia. Kenapa ngirim suratnya ke Ida Fauzia? Ke presiden dong. Itu yang pertama. Karena ada Maaf saya, surat, sebentar, saya belum ada selesai. surat dari Iya, saya tahu. Mendagri itu. Saya yang tahu. kalau nggak mengikuti perintah daripada Menaker, maka akan diberi sanksi. Ya Ini kacau silahkan negara aja, ini. silahkan aja. Kenapa dia nggak berani? Kenapa nggak berani? Kan tolol nggak berani. Buktinya Jokowi berani, Ahok berani. Kenapa nggak berani? Ya. Kan itu persoalannya. Jadi Ya. jangan dibolak-balik. Itu kewenangan gubernur di seluruh Indonesia loh menurut undang-undang ini. Tegas loh Said. Itu yang pertama ya. Semua gubernur Dan itu yang- dikumpulkan dan yang kedua, oleh Menko Polhukam, Kejaksaan Agung dan Mendagri. Dan kalau saya itu kalau fakta. saya jadi gubernurnya saya berani. Nah, maka Mbak Irma sebaiknya kita doakan jadi gubernur DKI. Itu Ya kan? intinya Oleh kan. karena itu Kalau kita saya jadi nggak bisa gubernurnya saya berani. melihat Karena letter Pak luck. Jokowi dulu berani, Ahok berani. Kenapa Nggak ada surat berani? edaran Mendagrinya Mbak Irma. Ya apapun lah. Ya, Forgetted artinya kalau saya menurut saya. itulah Karena ini undang-undang ini juga sudah jelas kok. Kan undang-undang ini tidak dibatalkan. Toh? Yang strategis ditangguhkan. Ya. Ditangguhkan. Oleh karena itu pasal PP nomor 36. Butuh menyatakan keberanian. bahwa itu ditangguhkan. Mas Said dibutuhkan keberanian. Ya. Untuk membela, Ya. untuk melakukan pembenaran. Kebenaran itu perlu keberanian. Iya. Tapi kalau Saya dari sejak awal gini. dari AU-nya dihambat hanya karena keberanian, Gini, gimana itu cara menjawabnya itu ya? Sejak awal ya, mohon maaf saya di Komisi 9, saya sebenarnya nggak setuju di Undang-Undang Cipta Kerja ini masuk yang namanya klaster ketenaga-kerjaan. Sama, Saya nggak setuju, setuju. karena bikin kacau. Betul. Kalau mau mempermudah investasi, ya investasi saja. Substansi dari pemerintah ya atau misi visi pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan melalui kemudahan berinvestasi setuju. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan tercipta dari sana. Betul. Kita nggak boleh cuman mikirin, mohon maaf ya, nggak bisa memikirkan hanya buruh yang sudah bekerja saja. Banyak ya rakyat Indonesia yang belum bekerja dan lapangan pekerjaannya harus disediakan. Tapi kan gitu. Kalau klaster ini kemudian dimasukkan akan terjadi kontradiktif. Betul, setuju. Nah inilah yang memang harus dibenahi. Oke, tapi kan Menurut saya kemudian itu kan harus dibenahi. tadi disampaikan kan kalau untuk kali ini kan ada surat yang disampaikan oleh Mendagri, semua gubernur juga kemudian Bukan hanya surat, tapi juga diundang. perintah, arahan. Kami berdiskusi dengan Pak Anies. Pak Anies mengatakan, saya diundang di kantor Menteri Polhukam, dipimpin oleh Menko Polhukam, ada Jaksa Agung, Mendagri. Saya ini ILO governing body. Itu intervensi terhadap security approach, bukan welfare approach. Dalam dunia ketenagakerjaan, dalam standar ILO, dalam konvensi-konvensi ILO, itu nggak boleh melakukan security approach. Semenjak Mbak Mega jadi presiden pada waktu itu udah ditinggal. Kenapa ini dihidupkan lagi? Apa kepentingan Mendagri untuk memanggil para gubernur, bahkan quote and quote mengancam dalam bentuk DAK-nya, sanksinya, DAU-nya. DAU itu urusan Menteri Keuangan dan begitu pula yang terjadi sekarang ini. Saya tambahkan sedikit ya. Ya. Peraturan menteri, panggilan menteri itu nggak boleh menafikan undang-undang ini. Betul. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Ya dibutuhkan keberanian lah. Jadi kalau sekarang posisinya ada gubernur yang menyurati harus Menaker, berani. apakah itu Menurut langkah tepat? Menurut saya itu salah. Itu salah alamat. salah Harusnya ke bentuk presiden. Surat itu harusnya ke presiden, Meskipun bukan ke formula Menaker. itu Undang-Undang Cipta Kerja pedomannya, Ibu Irma. Ke presiden, kan presiden yang tanda tangan kok, yang bikin SK-nya. Enggak, surat gubernur itu berisikan menyampaikan bahwa ada surat edaran Menaker tentang kenaikan rata-rata nasional dengan rumus formula kenaikan upah minimum batas bawah batas atas. Gubernur Anies menyurati Menaker. Ini sudah ada aturan seperti ini. Tetapi dengan menimbang rasa keadilan, maka Gubernur Anies berpendapat di DKI rumus itu tidak bisa diterapkan.
kenaikan rata-rata 1,09%, bahkan di Jakartanya 0,89%. Akal sehat di dunia internasional manapun akan ditertawai. Kita negara G20 naik upah di bawah inflasi, bukan naik, nombok. Kalau inflasi 1,09 itu kan kenaikan harga-harga. Kita naik upah 0,89 sama aja nombok sekitar 0,3%. Makanya Maka menurut Anies saya meminta perlu agar keberanian. bahwa diberi kesempatan untuk memutuskan dengan diskresi dan kewenangan sebagaimana yang Mbak Irma tadi sampaikan. Kami setuju, justru itu menjalankan keputusan MK, amar putusan 4 dan amar putusan 7, refer ke pertimbangan hukum 3.20.5. Enggak, mekanisme Bahwa ini keberaniannya strategis. bagaimana Ibu Irma agar itu dikabulkan? Lah ini kan undang-undangnya jelas ya. Yang namanya perintah menteri, panggilan menteri, itu kan di bawah undang-undang ini loh. Undang-undang ini mengikat loh. Ya kan? Ya kenapa harus takut gitu loh. Oke, Dasar jadi ini- hukumnya jelas kok. Jadi ini langkah yang tepat ya Jokowi dilakukan pernah Gubernur DKI? melakukan, Pak Presiden tuh pernah melakukan naikin 43%. Ahok pernah menaikkan itu juga. Lah kenapa sekarang jadi persoalan? Makanya dari awal saya selalu bilang, Said bilang bahwa klaster ini, klaster tenaga kerja ini nggak usah dicampur adukkan dengan klaster investasi, undang-undang ciptaker ini nggak perlu. Kalau tujuannya hanya ingin mempermudah investasi, memasukkan investasi ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan yang luas kan Oke, itu. ini sebenarnya menarik. Nanti kita bahas lagi. Kita juga ingin dengar pendapat dari Bang Deddy, dari Bang Ferry juga. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.